Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki materi yang baru ya anak-anak, yaitu kita hari ini akan belajar salat jamak qashar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dipenuhi dengan keberkahan. Agar kita bisa mengamalkan ilmu yang didapat hari ini dan bisa mengamalkannya untuk diri sendiri maupun orang lainnya. Sudah, kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai materi, Ibu di sini ingin menyampaikan tentang motivasi ya. Kenapa jadi Ibu ingin menyampaikan motivasi? Karena Ibu rasa dalam proses belajar, mengajar, atau kita menuntut ilmu itu tentunya setiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda. Nah, setiap orang juga membutuhkan penyemangat agar termotivasi untuk menjalankannya. Nah, dari situ Ibu di sini mungkin ada satu ya motivasi untuk kalian, yaitu dari Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya. Maka dari itu di sini Ibu harap kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu agar kalian bisa memahami, dan Ibu rasa bagi kalian yang ingin ngobrol di luar pembelajaran materi kita hari ini, tahan dulu ya anak-anak, jangan ngomong dulu. Sekarang kita fokus dalam belajar dulu ya. Baik, langsung saja sepertinya Ibu ingin membacakan kompetensi dasar. Nah, yang pertama itu kita akan memahami ketentuan sholat jamak qashar, dan yang kedua yaitu mempraktikkan sholat jamak qashar. Nah, nanti kita ujung pembelajaran nanti kita akan mempraktikkan agar kalian paham, bukan hanya materi saja tapi ada praktiknya juga ya. Oke. Nah, rangkaian pembelajaran kita hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu pengertian dan penjabaran sholat jamak qashar. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan mengadakan sesi pertanyaan bagi kalian yang mungkin belum paham tentang materi ini, bisa saja nanti menanyakan ya. Nanti kita, Ibu mungkin habis dari penjelasan, nanti Ibu akan buka sesi pertanyaan. Baik, sebelum Ibu memulai, Ibu di sini ingin menyampaikan metode yang Ibu gunakan, yaitu ada beberapa metode sih. Yang pertama ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode the power of two, metode demonstrasi, metode edukasi, dan metode eksperimen. Namun hari ini Ibu ingin menjelaskan ke kalian, Ibu ingin menyampaikan secara metode ceramah, dengan metode ceramah begitu. Oke, langsung saja ya. Ibu ingin menjelaskan materinya. Pertama kita akan masuk ke pengertian sholat jamak. Oke. Nah, di sini adalah sholat jamak, yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Tapi ini khusus dalam perjalanan. Nah, jadi nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana sholat jamak ini. Terus yang kedua adalah dalil nakli tentang sholat jamak. Oke. Di sini dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia akan mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut
Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu kemudian naik kendaraan. Nah, begitu anak-anak. Tapi mungkin kalian di sini belum paham ya. Belum paham secara lebih luasnya. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan lagi, sholat apa saja sih yang boleh dijamak? Yaitu adalah sholat zuhur dan sholat asar, serta sholat maghrib dan sholat isya. Kenapa hanya ini? Nanti Ibu jelaskan lagi ya. Langsung saja. Di sini syarat syah sholat jamak. Yaitu yang pertama, musafir atau sedang dalam perjalanan jauh. Nah, ini biasanya kita kalau bepergian, kalau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk sholat, nah di sini kita bisa melaksanakan sholat jamak ini. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan menjamak sholat maupun mengqashar sholat. Perjalanannya dimaksudkan di sini adalah untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Nah, ini tanda kutip kita melakukan perjalanan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Misalnya kita ke tempat karaoke, nah itu tidak diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Terus yang kedua yaitu turun hujan lebat. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib wal isya fi lailah mutirah. Nah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat maghrib dan isya di suatu malam yang berhujan lebat. Nah, artinya di sini mungkin ada fikihnya juga ya. Artinya beliau ini karena hujan jadi tidak bisa melaksanakan salat, maka salatnya dijamak gitu, seperti itu. Jadi di sini ada keadaan sakit. Nah, orang yang sedang sakit boleh mengerjakan sholat menurut kemampuannya. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, artinya Allah lah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi di sini kita mendapat keringanan, mendapat rukhsah dalam beribadah seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ada keperluan yang sifatnya darurat. Nah, di sini maksudnya mungkin kita mendapat musibah, tiba-tiba kita tidak bisa melaksanakan sholat, maka itu tidak apa, sholatnya dijamak. Seperti na'udzubillah ada bencana tsunami misalnya. Nah, di situ kita kan tidak bisa melaksanakan sholat. Gimana sholat? Sedangkan ini keadaan sedang tidak memungkinkan, begitu seperti itu. Dan di sini Ibu ingin menjelaskan macam-macam sholat jamak. Nah, yang pertama yaitu sholat jamak takdim. Nah, arti yang dimaksudkan sholat jamak takdim di sini adalah 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu pada waktu yang awal. Contohnya nih, sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Jadi ketika kita berada pada waktu zuhur, nah kita tidak bisa melaksanakan sholat asar, maka kita menjamaknya itu di waktu zuhur. Nah, di sini namanya adalah sholat jamak takdim. Jadi di awal, begitu anak-anak, paham? Iya. Dan yang terakhir adalah sholat jamak takhir. Oke. Nah, di sini Ibu menjelaskan. Nah, ini kebalikannya nih. Jadi, sholat jamak takhir yaitu 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu pada waktu yang akhir. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, kebalikannya. Contohnya yaitu sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Terus tuh sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, seperti itu. Jadi seandainya kita sudah memasuki waktu isya, namun tadi itu karena kita di perjalanan atau yang Ibu sebutkan tadi, syarat-syarat yang menjadi sholat jamak tadi itu, nah itu dikerjakannya pada waktu yang terakhir. Begitu anak-anak. Jadi sampai sini gimana? Ada yang mungkin yang ingin dipertanyakan, anak-anak? Gimana kalian? Apakah sudah paham? Alhamdulillah. Baiklah, itu tadi
penjelasan dari Ibu. Apakah di antara kalian mungkin